Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Apakah Rasulullah SAW itu makan nabi itu roti yang tepungnya sudah disaring lebih dulu. Tepungnya disaring dari halus ketika adonan, ketika roti. Artinya roti yang bagus itu kan, roti sing empuk yang baik. Qala Sahal berkata, ma ra'a Rasulullah SAW an-nabiyya. Rasulullah SAW itu tidak pernah melihat naki roti yang tepungnya ditumbuk halus tadi ya. Min hina ibta'athahu hatta qabadahu. Sejak Allah mengutus Nabi itu jadi Nabi, gitu ya, menjadi Rasul, hatta qabadahu sampai Allah mewafatkannya, mematikannya. Qabadah itu menggenggam, maksudnya mewafatkan. Sampai Allah mewafatkan beliau. Qala fakultu, maka aku berkata, hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Apakah kamu mempunyai, hal kanat lakum, apakah kalian mempunyai fi ahdi Rasulillah pada masa Rasulullah SAW manakhil? Manakhil itu saringan atau ayaan untuk nyaring gandum gitu ya. Qala, dia menjawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munqulan. Nabi itu tidak pernah melihat ayaan, saringan sama sekali. Belum tahu weruh, pemene nganggo, weruh belum tahu. Min hina ibta'athahullahu, sejak Allah mengutus beliau, mengutus Muhammad sebagai nabi, hatta qabadahullahu, sampai Allah mewafatkan beliau. Qala, bertanya ini Abu Hazim bertanya kepada Sahal, kaifa kuntum ta'kuluna syaira ghaira manfulin? Bagaimana kalian memakan syair, tepung gandum, ghaira manful, tanpa diayak, tanpa disaring? Gandum tepungnya tidak disaring, bagaimana makannya itu? Jadi kan pasti kasar-kasar gitu loh. Qala, Sahal bin Sa'ad menjawab, kunna nafhanuhu wa nanfuhuhu. Kami itu menumbuknya, ditumbuk dan meniup. Fayatiru ma toro, maka terbanglah apa yang terbang. Wa ma baqiya sarroinahu fa'akalnahu, dan apa yang tersisa yang tidak terbang itu sarroinahu, kami membuatnya adonan roti, fa'akalnahu, lalu kami memakannya. Jadi gandum itu kan caranya gawe ditumbuk ya, biji gandum ditumbuk ngoten niku, terus mungkin dadi lembut kan, nah itu yang dimakan. Biasanya diayak, kalau pakai saringan disaring sehingga yang lembut-lembut turun, yang kasar-kasar tinggal di atas saringan itu. Lah yang lembut tadi itu dibikin roti. Ini roti empuk. Mergone gandume dipilihke sing halus-halus gitu. Nah Nabi itu makan roti empuk, ditanyai Sahal itu sahabat Nabi, Sahal bin Sa'ad. Nabi nate dahar niki ora? Nabi weruh lho nate melihat roti yang ditumbuk halus gandumnya itu belum pernah, apalagi makan gitu. Melihat saya belum pernah menurut Sahal bin Sa'ad. Terus tadi tanyakan lagi, nek saringan piye? Saringan digo nyaring kuwi. Nabi juga belum pernah melihat saringan, saya belum pernah, apalagi menyaring, apalagi memakan roti hasil saringan tadi, tambah belum pernah, gitu loh ya. Lantas Abu Halim ini tanya loh, terus waktu zaman itu kalian caranya makan bikin roti gimana? Jadi tumbuk saja, gandum ditumbuk gitu, bisa pakai alat penumbuk nih kan, atau kalau enggak di napa ngangge watu nih kalau alat penumbuk gandum pakai watu ini nih, berarti gandumnya
batunya bunder gitu, tengah-tengahnya bolong, lalu gandumnya taruh di situ, nanti batunya itu diputer, giles gandumnya tadi, jadinya jadi lembut gitu. Kadang-kadang penggilingan ini itu sing gerake sapi napa jaran gitu. Jarane mubeng niku sambil menggerakkan gilingan gandum itu. Itu ya kalau yang banyak begitu nek enggak ya menungso sing muter gitu. Kalau gandumnya sedikit ya diputer pakai tangan manusia supaya untuk menggiling gandum tadi. Itu yang dilakukan seperti itu. Nah, ini menunjukkan ya poinnya ya, Rasulullah hidup bersahaja, sederhana, memakan makanan yang halal tanpa melalui proses pembuatan makanan yang lama. Ini bukan kewajiban nggih, mboten. Ini pas bodoh niku, makame macam-macam enten to nggih. Terus segala macam nek cara wong Jawa biasanya nganggo napa? Nganggo opor. Apa boleh? Kupat. Apa boleh? Apa boleh biasanya? Sate, kan nggih, macam-macam itu. Ya bukan kok itu tidak boleh, mboten kok wonten itu haram, mboten ya halal saja ya boleh. Cuma Rasul itu mengajari hidup yang sederhana. Artinya engko nek pinuju ra duwe makam kaya ngene iki ya ora apa-apa gitu loh. Begitu tuh ya halal, makan asal itu memang halal ya. Halal ya boleh saja dimakan. Mau tidak haram ya boleh, tapi kita disuruh bersiap-siap, diajari oleh Nabi hidup apa adanya. Bukan apa serba ada, bukan. Apa enenge wis sing eneng apa itu saja, gitu loh ya. Tidak mengharuskan sesuatu. Aku ki nek maem nek ora nek amis-amise ora doyan. Amis-amis apa? Apa ngono nggih? Amis-amis. Nek tempe wonten amis kok. Jadi sing mau bumbu iwak, nek ora mau iwak ora doyan, ampun begitu, jangan ya. Makan pakai ikan ya halal saja kok. Ya daging ayam, daging apa? Kambing, daging sapi kan ya halal saja. Ya boleh to nggih. Tapi jangan mengharuskan, ngoten lho Ustaz. Aja kudu ngono. Nek ora eneng ya wis sing eneng apa. Ngoten nggih. Alat pengayak, ayaan atau saringan gandum belum ada pada zaman Rasulullah. Setidaknya di Madinah atau di Mekah ya, Rasul tidak pernah melihat. Keberadaan peralatan untuk mempermudah proses merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Harus disyukuri sebaik-baiknya. Saat ini pun macam-macam loh ya. Enek blender, enek mixer, enek apa boleh, juicer, macam-macam ya. Cooker, rice cooker bingung masak sego gitu kan ya. Dia masak sego kudu dikaru, kudu didang, kudu dimasak, dicanak. Sekarang tinggal cope yang listrik, pluk, wis ditinggal mateng dhewe. Itu bukan kok tidak boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Wong itu mempermudah proses. Artinya kita jadi bisa menggunakan waktunya untuk yang lainnya. Hanya saja nggih, aja tergantung karo kuwi ngoten lho. Kok nek ra eneng ya wis sing iso dilakoni apa, ngoten. Nah, anak sekarang itu lagek ora enek motor wae. Terus kaya kiamat ngono wae. Ora iso ning ndi. Lah kok ora iso ngepit. Soale Pak motor isone metik. Gitu ta nggih. Nek ngangge personaling ora iso. Pak lek metik karek ngegasok to nggih. Kalau ngegasok wis ora mikir apa sedane itu. Nah, karena tergantung oleh itu sehingga begitu itu tidak ada, jadi tidak bisa berbuat banyak. Nah, kita di sini diajari oleh Rasulullah SAW hidup yang seperti ini tuh ya bisa dilakoni, ya bisa di sini gitu. Mungkin kalau tidak kulino, ya nganggur rekoso. Neng ngonek wis kulino dadine ora rekoso meneh gitu. Awake dhewe kita nih urip ning tempat yang datar gini, kurang lebih datar ya, tidak tinggi, tidak ada naik, tidak turun. Di sebagian tempat saudara kita kayak di lereng-lereng gunung gitu kan, tempatnya munggah medhuk tadi. Munggah medhuk dek ini kan Ramadan itu diceritakan oleh Ustaz Tris itu. Ada kita dulu kan pernah juga ngajar di sana di daerah namanya Wotawati. Wotawati ini daerah Giri Subo, Gunung Kidul. Niku riyen
Jarene rek ben iku sungai, kali ngono lho, Kali Bengawan Solo zaman biyen. Nah, Solo zaman biyen itu muaranya ke laut selatan, Samudra Hindia, bukan tentang laut Jawa. Tadi kan laut Jawa lagi. Muaranya itu malah ke selatan, nah, Solo zaman dulu. Nah itu dulunya di situ sungai. Jadi kiwa tengene niku gunung. Gitu. Jadi memiliki gunung, mungkin ya bukan gunung bukit lah ya, bukit. Yang ini juga bukit. Jadinya karena di sebelah barat dan sebelah timurnya itu bukit, itu kalau srengenge meletek atau niku terbit matahari, niku ketoke srengenge saking desa niku nek wis jam 09.00. Jam 09.00 awan lagi ketok srengenge. Mengke jam 3 pun ilang srengenge ning. Lah kaling-kalingan bukit niku. Gitu loh. Jadi jane sik ketok srengenge wis ora ketok mergone pun kaling-kalingan bukit. Karena ini bukit, ini bukit di tengah-tengahnya ini. Apa jenenge? Daerah namanya Mutawati itu ya. Nah, di situ itu mungkin pertama kali kita ke situ ya prakulino itu karena mungkin belum tahu-tahu nih kan nggih. Suwe-suwe ya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di situ ya. Ojo terus pas napa poso-poso srengenge sakit tok ayo buka piye lah jam 3 kok buka gitu. Nah, ternyata srengenge sakit tok bukan karena sudah angslop tapi nggak kelihatan masalahnya gitu loh karena kaling-kalingan gunung itu tadi bukit tadi. Jadi kembali itu ya kita diajari oleh Nabi seperti ini. Berikutnya kalau ada pertanyaan sesudah ini ya, Ana Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha bahwasanya dia Aisyah kanat adalah dia Aisyah idza matal mayyitu min ahliha. Idza mata apabila mati. Siapa yang mati? Al mayyitu, orang yang mati, mayit. Min ahliha, dari keluarganya. Kalau di antara keluarga Aisyah itu ada yang meninggal, gitu ya. Fajtama'a lidzalikan nisa, fajtama'a maka berkumpul lidzalika karena itu, untuk itu siapa? An-nisa'u, para wanita. Mayat gitu lah, kalau datang mayat. Tsumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha. Lalu mereka pisah. Kumpul mayat sudah selesai urusan kan, kemudian pergi lagi tuh, pisah. Illa kecuali ahlaha, keluarganya, wa khassataha, dan orang-orang khususnya, keluarga dari mayit tadi, orang-orang dekatnya, orang-orang khusus dari keluarga itu, orang-orang istimewa, konco cedak, gitu kan ya, rekan bisnis yang dekat dan yang lain-lain. Kalau sudah begitu, amarot biburmatin mintal binatin, amarot Aisyah menyuruh biburmah, dengan burmah itu satu periuk mintal binah, dari talbinah. Nanti ada keterangannya ya. Di keterangan nanti ada keterangan talbinah itu apa. Fatu bikhot, lalu dimasak. Di talbinah kayak dengan periuk terus dimasak. Tsumma suni'a saridun, kemudian dibuat sarid tepung gandum, roti dari gandum, sarid. Fasubbatit talbinatu alaiha, lalu dituangkan talbinah tadi kepadanya. Talbinah dituangkan ke sarid, nanti ada keterangannya ya. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata, tinggal ini panganan itu loh ya, kayak maam untuk orang yang keluarga dari mayit tadi. Kulna minha, makanlah kalian darinya, makanlah makanan ini yang sudah dibikinkan ini. Fa ini, maka sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, at-talbinatu, talbinah itu mujimmatun, mengelonggarkan, mengistirahatkan, lifu'adil maridi, untuk hati orang yang sakit, tadhabu bi ba'dil huzni, menghilangkan sebagian kesedihan, bi ba'dil huzni, huzni itu kesedihan, huzn. Jadi talbinah itu akan menghilangkan sedih. Orang kalau susah dikasih talbinah jadi berkurang susahnya. Keterangan ya, talbinah adalah kok double nih. Adalah. Talbinah adalah yang satu dicorek ya. Makanan lembut yang dibuat dari susu dan tepung atau ayakan tepung. Jadi tepung yang diayak tadi, yang diambil yang lembut, yang kecil-kecil. Kadang-kadang ditambahkan madu padanya, kasih madu. Disebut talbinah. Talbinah itu kan tak, lam, ba, ya, nun ya. Karena ia menyerupai laban. Laban itu artinya susu dalam bahasa Arab. Labanun itu artinya susu. Dengan warna putihnya dan lembutnya. Warna putih bersih kayak susu, padahal bukan hanya susu. Ya dari susu juga iya, susu dan tepung gitu kan. Ya, dibuat dari susu dan tepung. Disebut talbina. Enek unsur susune di situ ya. Sarit adalah roti yang diremuk-remuk lalu dibasahi dengan kuah. Roti dari gandum tadi ya, diremuk-remuk gitu, kasih kuah. Ada anjuran membuat makanan khusus untuk orang yang sedang berduka cita, untuk melipur laranya dan menghilangkan sebagian dukanya. Di hadis yang lain, Nabi itu menyuruh untuk membikinkan makanan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu saudara sepupunya Nabi, mati syahid. Nah, keluarganya kan susah kan ya, dia kehilangan bapak atau suami, lalu Nabi nyuruh pada para sahabat yang lain, kamu bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far itu, karena mereka akan sibuk ini, karena keseripahan kan ya. Itu dari yang nomor 3 dulu ya, yang poin ketiga ini. Jadi kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, eneng keseripahan ngoten niku, kedai sanese niku masake lauk kah, atau sekul, atau sayur gitu loh. Ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Ya, jadi nek enten wong keseripahan ngoten niku, liyane tangga-tanggane, tangga-tanggane kan salah satu atau salah dua atau bertiga atau berapa masak sengaja untuk diberikan kepada keluarga si mayat tadi gitu loh. Karena mereka kan sibuk kan ngurusi keseripahan itu kan sibuk. Nah, untuk meringankan bebannya dimasake. Orang malah kualik pripun? Wis kono wis kelangan keluarga jek kon masak sisan, kon jamu sing teko mboten, bukan begitu, salah kalau itu, kualik gitu loh ya, tidak nyunah kalau itu. Yang nyunah itu yang masaknya tanggane, ini si A misalnya ya, si A keseripahan, ada suaminya kah atau istrinya atau anaknya atau ibunya meninggal, ngerti nggih, tanggane masaknya untuk keluarga tadi gitu. Ada hadisnya, nyuruh itu tadi, isna'u li ahli Ja'far ta'aman, kamu bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far karena Ja'far meninggal karena mati syahid gitu loh ya. Itu begitu. Jadi untuk siapa? Untuk keluarga itu saja, bukan untuk tamu loh, mboten gitu. Masa saya mau akeh tamu-tamu, ya kalau tamu-tamu itu dari kanan keluarganya ya nggak apa-apa, makan sekalian di situ. Tapi kalau tamu-tamu luar enggak. Nek mancine enten sing keseripahan iku dheke lagi susah. Ojo ditambahi susah neh. Gitu loh, ya, ditambahi susah neh. Nek kita bisa bantu, kita bantu melonggarkan. Gitu. Bukan kok malah ditambahi kesusahan. Oh, ya. Masa sing akeh. Jadi kalau di sebagian komunitas ya, yang saya tahu itu di Bali. Teng Bali niku nek enek wong mati kan diobong to nggih. Pemirsa, diobong, dibakar, karena memang
orang Hindu kan begitu ya. Terus nanti bikin acara itu larang itu, habis biaya banyak gitu. Sehingga kadang-kadang orang susah. Iki wis mati, si udung toke sekian, kadang-kadang bilangannya puluhan juta, bisa ratusan juta untuk menyelenggarakan upacara penguburan itu. Bukan susah toh ya. Jangan begitu, memang tidak begitu. Islam tidak ngajari gitu kok. Islam mengajari kalau ada yang meninggal, satu, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Bukan ngoten. Sing nglakoni sapa ya sing kalau mensucikan kalau ada keluarganya. Mengafani juga gitu. Menyolatkan semua muslimin yang longgar, fardu kifayah ya. Bisa nyolatkan, yang menguburkan juga gitu, fardu kifayah. Muslimin harus beramal untuk itu. Nah, yang lain-lain tidak, ya itu saja. Makanya terus kadang-kadang karena sibuk ngurus itu tadi, terus nggak sempat masak, nggak sempat cari makanan lah digawe. Lah itu loh, membantu. Ini juga sama. Aisyah juga membuat talbina. Jadi talbina ini kayak makanan istimewa gitu ya. Punya pakai susu, pakai tepung dibuat lalu disajikan kepada orang yang sedang keseripaan tadi untuk melembutkan hatinya, untuk menjadikan hatinya tidak terlalu susah. Nah, karena menghilangkan sebagian kesedihan. Kata nggih? Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Monggo. Yeah. Pertanyaannya apakah boleh yang melayat makan di situ? Ya itu ada keterangan memang hukumnya makruh ya. Bukan haram tapi makruh. Kalau melayat tidak usah ikut makan di situ, itu saja. Seperti kalau kita ingin orang sakit juga gitu kan, tidak baik kalau kita ikut makan di situ. Tapi tidak haram. Delalah temeriku wong adoh bukan keluarga tapi teman gitu. Teman lama jauh dari situ kemudian disuguh karena di situ ada makanan, ada minuman disuguh. Minum ya boleh, makan ya boleh, tidak dosa tapi makruh. Karena yang seharusnya dilakukan itu menyiapkan makanan untuk keluarga mayit, bukan malah makan di situ, gitu ya. Tapi kalau memang dia suguhi, memang ada, saya ingatkan ya, si A keseripahan, si B ngasake diginiku, si A ini jadi tamu si C, waduh gitu. Atau datang ke situ bertamu karena meninggal, jadi suguhi dimakan ya boleh, tidak mau haram betul, boleh. Datang ke situ tidak untuk makan karena disuguh ya dimakan saja nggak apa-apa. Tapi kalau sebaiknya kalau bisa tidak, karena apa? Datang ke situnya untuk takziah. Ada lagi? Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan orang ya. Makanya kalau saya monggo kita praktekkan. Mungkin yang meninggal, yang lainnya tanda, gandenan, lagi masak apa? Masak sego, masak sayur, masak lawuh, dari gitu ya. Gabungke engko dikirim ke rono. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ada pertanyaan lagi? Datang ya, lanjut. An Abdurrahman ibni Abis an Abihi, dari bapaknya, yakni Abis. Kala dia berkata, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah, anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anahan, apakah melarang? Napa melarang sapa ya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam niku antukala luhumul adhahi fauqa salasin. Antukala bahwasanya dimakan didahar apa luhumul adhahi, dagingnya binatang kurban, adhahi udhiyah itu kan artinya kurban, binatang kurban ya. Fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi siapa? Habis berkata kepada Aisyah, bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai ibu. Aisyah kan ibunya muslimin ya, Ummul Mukminin.
apakah Nabi itu pernah melarang binatang daging binatang kurban dimakan lebih dari 3 hari? Maksudnya disimpan saya, terus engkau kalau dinongkas lagi di maam itu, boleh enggak itu? Pernah larang enggak? Terus qalat Aisyah menjawab, ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu fihi. Nabi tidak pernah melarang itu, tidak pernah melakukan itu kecuali fi amin pada 1 tahun, tahun ya. Pada tahun yang ja'an nasu, manusia itu kelaparan. Ja'a kelaparan, nasu manusia fihi padanya. Fa'aroda ayut imal ghaniyul fakiro, maka ingin, aroda ingin, berkehendak ayut ima, bahwasanya memberi makan siapa? Al ghaniyu, orang kaya, wong sugih, orang kaya, al fakiro, orang miskin. Orang kaya ingin memberi makan orang miskin. Wa in kunna, dan sungguh adalah kami, ini artinya sungguh ini, in sungguh kuna adalah kami, lanar faul kuroa, sungguh kami ini mengangkat kurok. Kurok itu sambil kambing atau sambil sapi, kurok daging yang banyak itu kan di kakinya kambing gitu. Panak buluhu ba'da khamsa asyrota, maka kami hendak memakannya sesudah 15 hari. Kila, ditanyakan, mattarrukum ilaihi, apa yang menyebabkan kami, apa yang menyebabkan kalian terpaksa untuk itu? Jadi, kok dadak dinteni 15 dino iki apa tak pas bar 15 dino kene apa to? Arep pesta apa piye? Kan itu ya. Terpaksa sampai 15 hari. Fadhahikat, maka Aisyah tertawa, tersenyum maksudnya ya. Qalat, Aisyah menjawab, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma syabi'a, tidak pernah kenyang. Syabi'a itu artinya kenyang, warak. Tidak pernah kenyang siapa? Alu Muhammadin, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi burrin makdumin, tidak pernah kenyang dengan khubz. Khubz itu roti, bur gandum, roti gandum yang makdumin, yang dikasih lauk, lawuh dikasih lawuh. Salah satu ayamin, 3 hari, maksudnya 3 hari berturut-turut. Saiki maam kuwi, sesuk maam kuwi, sesuk maam kuwi, itu makanan yang bagus itu 3 hari berturut-turut tidak pernah, belum tahu. Hatta lahiqa billah, sampai Nabi itu ketemu dengan Allah, wafat maksudnya. Lahiqa billah, sampai Nabi ketemu dengan Allah maksudnya ketika Nabi sudah wafat. Jadi ini ceritanya, Nabi itu pernah melarang muslimin menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ketika banyak orang menderita kelaparan, itu ceritanya ya, ada tamu-tamu gitu, tamu-tamunya do keluwen, terus enek kurban, pas kurban itu, Nabi ngomong, sekarang jangan menyimpan lebih dari 3 hari, wis didumke wae, ojo disimpan. Yang punya daging berikan pada tamu-tamu kita ini yang kelaparan ini, gitu loh. Suatu ketika pernah begitu, tapi kemudian itu sudah tidak berlaku lagi ketika tidak terjadi keadaan seperti itu. Ngoten lho nggih. Ini jangan disalahpahami, karena sebagian menyalahpahami. Pokoknya daging kurban itu udah dimaem, maksimal 3 dino wae nyimpennya, mboten. Kalau dulu kejadian itu, iya, di tahun itu benar gitu. Tapi tahun berikutnya enggak apa-apa, boleh gitu. Jadi kan nanti ada hadisnya kan, kulu wa'at imu gimana? Kulu wa'at imu di sini lagi apa nih? Satunya boleh kalian makan, boleh kalian berikan sebagai makan, boleh kalian simpan. Nah, gitu loh. Jadi boleh disimpan ya oleh daging kurban itu. Kayak saat ini nggih, dadi napa?
kornet, nggih. Daging yang di kaleng itu, tuh, atau didadekake abon. Sapi, daging sapi, dadekke abon. Awet to nggih, dadekke dendeng. Boleh. Atau tetap jadi daging, lebokne ning nggon freezer. Ngantek sok ben, ngantek Idul Fitri Idul Adha tahun ngarep setahun. Ya apa-apa ning ya ngopo ngoten lho nggih. Oh, pakoran aku tak titik sithik-sithik wis karepmu daging-daginge dhewe to nggih. Nggak apa-apa, tapi ya kalau memang ada yang butuh kenapa tidak diberikan saja toh. Kan itu toh nggih, nek sing butuh lho nggih, nek mboten ya boleh nggak apa-apa, tidak terlarang gitu loh nggih. Apa boleh nek apa di tempat tertentu dia sudah korban, dikasih korban orang lain kan dagingnya kan dikasih juga nggih. Pantane akeh dong ngirimi daging kabeh, daging. Lebokne freezer wis tutup ning kono. Oh kira-kira tahun ngarep dimaem neh gitu. Karena masih ada. Ya enggak apa-apa. Dulu pernah dilarang, tapi kemudian larangan itu mangsuh gitu. Karena sudah berubah keadaannya. Pada waktu itu pernah dilarang. Ini ya sesudah tahun kelaparan berlalu, sudah tidak berjalan lagi tahun kelaparan itu, larangan itu dicabut, tidak berlaku lagi. Terus Aisyah menyimpan daging kurban yang dia miliki dan makanya 15 hari sesudah didapatkan. Jadi, ini tadi kan ceritanya Aisyah mengatakan kami bisa pernah makan juga 15 hari sesudah dapat daging kurban itu disimpan atau kalau cuma debet rang kulkas nyimpennya ngangge napa nggih. Dikasih anu ya. Di napa? Dikom napa berapa itu ya. Jadi disimpan dengan cara waktu itu bisa sampai lama waktunya. Sekarang kan tinggal masukkan kulkas atau freezer, wis jadi frozen food, nah gitu, jadi makanan beku gitu. Kapan-kapan dimakan bisa. Nah itu kalau zaman sekarang, artinya boleh. Cuma ini Aisyah juga mengatakan keluarga Nabi itu di masa Nabi itu durung tahu. Telung dino amena terus durung tahu. Ya sosok ini tepung tadi ya, khubziburin makdumin. Yang dikatakan makdum itu ada lauknya itu asal ada perbedaan dari yang dimakan. Nek cara wong Arab nggih, niki enten kurma, terus niki enten semangka, semangka napa? Timun, ngoten niku kurmane niku dianggap sego misalnya ngoten nggih. Timune niki lawuhe ngoten lho. Lawuh itu sesuatu yang berbeda dengan yang dimakan. Nek timune dianggap sego ya kurmane lawuh ngoten lho. Kalau orang Arab gitu. Jadi lawuh itu ora mesti kok iwak ngoten mboten ngoten. Sing segone ora mesti kok sego ngoten mboten. Karek sing pokok niku napa? Nek sing pokok kurma, kowe nek makanan liyane kurma misalnya dhewe misalnya nggih, misale kurma karo karak misalnya ngoten. Nah, karak ini lawuh. Ngoten. Jadi makdumin itu gitu, ada roti, ada salayan roti yang disertakan di makanan itu jadi lawuh. Ngoten nggih. Baik, sampai di sini dulu. Belum selesai ya. Jadi baca sendiri nanti lanjutannya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.